Perkenalkan, nama saya Kristen Anjani Baimetan dengan NIM 19190025. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi pada penilaian sekuritas, termaksud obligasi. Pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Untuk menentukan nilai intrinsik obligasi menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, lanjutan contoh soal 1. Yang kedua, menggunakan cara lanjutan contoh soal pertama. Risiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risk dan return. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian atau return, yang kedua, risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan di masa mendatang. Sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar defisiasi dengan menggunakan statistika. Ada 3 cara pengukuran risiko tunggal. Yang pertama, return yang diharapkan atau expected return. Yang kedua, defisiasi standar return. Yang ketiga, koefisien variasi. Return yang diharapkan atau expected return. Untuk menghitung expected return, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk defisiasi standar, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Koefisien variasi atau KV. Untuk menghitung koefisien variasi, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Berikut ini adalah contoh pengukuran risiko tunggal dengan return yang diharapkan. Investasi portofolio. Return yang diharapkan dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dalam portofolio. Untuk menghitung investasi portofolio, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Berikut ini adalah contoh soal untuk menghitung pengembalian atau return portofolio yang diharapkan.
Saham dan penilaiannya. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Hak-hak investor saham. Hak istimewa yang dimiliki investor saham ada dua, yaitu yang pertama hak kepemilikan atau control of the firm, yang kedua preemptive right. Tujuan penilaian saham. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama 1 nilai buku, yang kedua nilai pasar, dan 3 nilai intrinsik. Penilaian saham preferred. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferred tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferred merupakan suatu perpetuitas. Untuk melakukan penilaian saham preferred, kita akan menggunakan rumus berikut ini. Contoh soal dan jawaban penilaian saham preferred adalah sebagai berikut. Penilaian saham biasa, dividen diskon model. Perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan dan diterima di masa yang akan datang. Untuk menghitung dividen diskon model, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh soal dan jawaban penilaian saham biasa. Biaya modal perusahaan. Biaya modal perusahaan. Di dalam biaya modal perusahaan terdapat biaya modal, biaya saham preferred, biaya hutang, biaya laba ditahan, ekuitas eksternal, biaya modal rata-rata tertimbang, dan biaya modal marginal. Dan di sini saya akan menjelaskan 2 dari biaya modal perusahaan tersebut. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya termaksud biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lainnya seperti leasing dan model kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Berikut ini adalah contoh soal dan cara penyelesaian biaya modal. Biaya hutang. Biaya hutang. Biaya komponen hutang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan Watts, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD kali 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Berikut ini adalah contoh soal dan penyelesaiannya.
Penganggaran modal suatu konsep investasi. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu peningkatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Dalam penganggaran modal, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PI, dan IRR. Yang keempat, mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Metode keputusan penganggaran modal yaitu sebagai berikut. Metode payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Untuk menghitung metode tersebut, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh soal dari metode payback dan penyelesaiannya. NPV atau Net Present Value. Net Present Value adalah selisih present value dari keseluruhan cash inflow dengan keseluruhan cash outflow. Untuk menghitung NPV, diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan definit dari proyek yang direncanakan. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung NPV. Berikut ini adalah contoh soal dari NPV. Dan ini adalah cara penyelesaian soal NPV. Profitability Index merupakan metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara present value dari cash inflow dengan cash outflow. Bila P1 lebih besar dari 1, maka investasi diterima. Bila P1 lebih kecil dari 1, maka investasi ditolak. Dan untuk menghitung profitability index menggunakan rumus sebagai berikut. Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari cash inflow sama dengan nilai sekarang dari cash outflow, atau sudut tingkat diskonto di mana NPV sama dengan 0. IRR diartikan juga sebagai tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh proyek atau expected rate of return. Untuk menghitung internal rate of return atau IRR ini, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Terima kasih.